Halo teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Iki Kata Budi, dimana channel ini adalah channel ngobrol santai membahas seputar Alkitab melalui sudut pandang saya sebagai orang awam ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas, teman-teman bisa saksikan di sini, larangan makan darah dan bahayanya makan darah hewan ya. Kalian bisa simak nanti. Dan di video kali ini saya hanya akan membahas larangan di perjanjian lama ya teman, di Alkitab perjanjian lama itu larangan memakan lemak. Apakah larangan makan lemak itu masih relevan dalam kehidupan kita saat ini atau tidak? Nanti teman-teman yang akan memutuskan. Nah, di perjanjian baru saya belum menemui ya, maksudnya sampai saat ini belum menemui larangan makan lemak. Hanya larangan untuk tidak memakan darah hewan dan tidak menyentuh, memakan bangkai. Itu ada di Kisah Para Rasul atau di beberapa ya ayat di perjanjian baru. Dengan kata lain, larangan makan lemak ini udah nggak berlaku dong, karena memang ada ayatnya juga yang apapun yang kita makan menjadi halal ketika dengan diawal dengan ucapan syukur ya. Inti ayatnya seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya kembali, saya akan memberikan satu kisah. Ada sebuah keluarga kecil yang cukup bahagia ya. Ada seorang ayah. Nah maksudnya isi keluarga kecil ini ada seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang anaknya. Nah satu saat ini keluarga kecil ini mau makan malam. Ada hidangan seekor ayam ya, seekor ayam. Nah orang tua ini, ayah dan ibunya berpesan, anak-anak, kalian makan bagian isinya saja, bagian leher, kepala, sayap, ceker, dan tulang-tulangnya itu bagian kami, karena kami suka, kata ayah dan ibunya. Nah, jadi dimakanlah bagian yang isinya itu untuk anak-anak dan bagian yang sisa-sisanya untuk ayah dan ibunya. Nah dari kisah keluarga kecil yang barusan saya ceritakan ini, apakah ada hubungannya dengan larangan makan lemak? Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya, bagi teman-teman yang masih baru, bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu update mengenai video pembahasan menarik dari Iki Kata Budi. Nah yuk kita lanjut ke pembahasan intinya. Apa hubungannya kisah ini dengan larangan makan lemak? Nah mari kita bahas ya, larangan makan lemak. Jadi menurut kisah yang saya bagikan ini, bukan serta-merta kedua orang tua ini gemar banget makan leher, makan kepala, makan ceker, dan makan tulang. Maksudnya tulang itu masih ada sisa-sisa dagingnya. Itu bukan berarti orang tua itu gemar, tapi orang tua dalam kisah yang saya berikan ini itu mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya jadi teman-teman pahami ya, contoh kasus yang seperti ini sudah sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang ya teman-teman, saya sebagai orang tua nih, itu rela loh memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita dibandingkan diri sendiri. Begitu pula dengan Allah ya. Dalam hal ini Allah bukan serta-merta menyukai lemak. Bukan teman-teman, menurut saya loh, Allah itu membuat larangan makan lemak itu bukan dengan tujuan iseng-iseng. Apalagi Allah di beberapa ayat Allah menyukai lemak. Menurut saya enggak. Allah itu roh, Allah itu tidak mempunyai nafsu untuk makan, menghirup aroma wangi-wangian. Dan berhubungan dengan kisah Kain dan Habel itu banyak salah tafsir juga menurut saya. Allah itu tidak menyukai lemak menurut saya. Hanya Allah itu ingin
kualitas umat ciptaannya, kualitas manusia itu mempunyai kualitas hidup yang lebih baik lagi menurut saya ya, agar tidak mempunyai sakit penyakit mematikan. Yang kita tahu saat ini banyak manusia yang terkena penyakit yang mematikan seperti penyakit jantung dan stroke. Itu nanti bisa dilihat ya, berapa banyak kejadian tentang penyakit stroke dan jantung ini. Itu sudah banyak kisahnya yang kita tahu. Salah satunya itu karena mengkonsumsi lemak berlebih. Sebenarnya banyak faktornya sih teman-teman. Ada makan berlebih, mengkonsumsi makanan berlebih, rakus. Wah, itu juga nanti ada hayatnya. Ya, nanti kita bahas. Ada rakus, berolahraga, kegemukan, diabetes, apa segala ya, mengkonsumsi gula berlebih. Tapi menurut saya juga faktor dari makan lemak berlebih seperti goreng-gorengan. Kita bahkan menumis saja harus menggunakan minyak ya, sedikit minyak. Nah itu mempengaruhi cita rasa ya, apalagi lemak-lemak hewan. Dan kita tahu daging steak aja ketika dipanggang itu mengeluarkan lemak. Nah itu juga sangat wangi ya, sangat gurih. Sop, soto itu kalau ada tetelannya itu lebih nikmat lagi teman-teman. Apalagi sate campur lemak, luar biasa wanginya. Itu menggugah selera. Itu juga faktor salah satu kita sebagai manusia rentan terkena penyakit seperti itu, jantung dan stroke. Sudah banyak kasusnya, teman-teman bisa searching sendiri ya, dan mungkin teman-teman sudah mendengar sendiri beberapa faktor seperti itu. Cukup berbahaya. Kalau yang maaf kata yang langsung meninggal itu masih mending, tidak menyiksa dan tidak menyusahkan. Bagaimana yang setengah-setengah seperti kena stroke? Nah, itu cukup merepotkan. Apalagi menurut saya di kisah zaman dulu, perjanjian lama itu teknologi kesehatan nggak secanggih sekarang teman-teman. Itulah mengapa Allah menciptakan larangan memakan lemak ya. Bukan serta-merta Allah itu suka menghirup aroma lemak yang dibakar. Itu namanya nafsu teman-teman. Nah Allah itu adalah roh itu tidak memiliki nafsu ya. Apa ya, Allah itu maha kudus, nggak mungkin membedakan yang ini memberikan persembahan karena aku suka lemak. Bukan seperti itu Tuhan. Nanti akan kita bahas lagi tentang mengapa Allah mempersembahkan mengapa Allah lebih mengenakan persembahan Habel daripada Kain ya. Bukan karena Allah, sekali lagi menurut saya bukan karena Allah menyukai aroma lemak. Bukan, Allah itu roh, sekali lagi ya teman-teman, tidak mempunyai nafsu. Itu berbahaya sekali kalau memiliki pandangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu memang lebih efektif Allah membuat larangan seperti itu agar kesehatan manusia ciptaannya itu lebih terjamin, bisa panjang umur ya. Nah itulah teman-teman sudut pandang saya mengenai larangan makan lemak dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah larangan makan lemak ini masih cukup relevan atau tidak untuk kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini? Nah teman-teman bisa berikan jawaban teman-teman dalam kolom komentar ya. Nah jika video ini bermanfaat jangan lupa bantu like-nya, dan pastikan juga teman-teman yang belum subscribe klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan menarik lainnya dari channel Iki Kata Budi. Cukup sekian video pembahasan kali ini, kiranya video pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah teman-teman, itulah sudut pandang saya mengenai larangan makan Alkitab dalam. Nah itulah teman-teman sudut pandang saya mengenai larangan makan Alkitab